Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami agenda podcast Minggu KPU Kota Pasuruan dengan belajar bareng KPU Kota Pasuruan selama 7 menit. Dalam program pendidikan pemilih bersama saya Nanang Abidin, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat. Terima kasih. Kita jumpa lagi dengan tema periodisasi pemilihan tahun 2020 tidak sampai 5 tahun. Saat ini Pilkada serentak tahun 2020 sudah usai. Namun Pilkada serentak direncanakan yang awalnya pada tanggal 23 September tahun 2020 yang konon ada COVID-19 akhirnya diubah menjadi 9 Desember tahun 2020. Sebanyak 270 daerah, 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati dan 37 pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Serentak dilaksanakan tahun 2020. Kini kita bersama Ketua KPU Kota Pasuruan, Ibunda Rois Dianasari. Selamat datang Ibu Rois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang. Ya. Baik, kita akan berbincang-bincang mengenai yang pertama, tema kita yang pertama yaitu periodisasi pemilihan tahun 2020 tidak sampai 5 tahun. Kenapa tidak sampai 5 tahun? Kita bahas di sini sebagai pemateri yaitu Ibunda Rois Dianasari. Ibu, secara kita lihat kemarin-kemarin itu banyak ucapan selamat-selamat periodisasi tahun 2020 sampai tahun 2025. Ya. Mengenai hal seperti itu, apabila kita itu kalau ada pertanyaan dari pemirsa ataupun pemirsa yang ada di YouTube, kita harus menjawab apa? Apakah ada aturan yang menentukan tentang itu mengenai periodisasi wali kota, wakil kota, gubernur dan wali gubernur yang periode 2021 telah dilantik atas dasar pemilihan tahun 2020. Mungkin bisa dijelaskan Ibu. Ya, terima kasih Pak Nanang. Saya izin memperkenalkan diri boleh? Monggo. Ke teman-teman netizen Kota Pasuruan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh teman-teman netizen warga Kota Pasuruan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Pak Nanang. Pak Nanang punya program podcast di mingguan. KPU Kota Pasuruan ini sebagai alat komunikasi, sebagai alat sosialisasi ya, untuk meneruskan informasi tentang per-KPU-an atau tentang per-pemiluan kepada seluruh masyarakat Kota Pasuruan. Kalau istilah kerennya dari divisi Parmas, partisipasi masyarakat ini adalah pendidikan pemilih ya. Pendidikan pemilih untuk masyarakat Kota Pasuruan. Kembali kepada fokus pertanyaan Pak Nanang, bagaimana tentang pemilihan serentak, hasil pemilihan tahun 2020 kemarin. Fokusnya utamanya adalah tentang periodisasi. Kalau kita melihat Undang-Undang Dasar 45 di pasal berapa saya lupa, ini tadi tidak sempat ngerpek. Itu dijelaskan, nanti dilihat lagi di UUD 45 itu, bahwa periode kepemimpinan presiden dan kepala daerah itu 5 tahunan. Berarti jelas seharusnya setiap 5 tahun itu rekrutmen dilakukan untuk pergantian kepemimpinan. Nah, sekarang ternyata di perkembangan zaman, ternyata di perkembangan kepemiluan, diskusi, masukan dan lain sebagainya, ada ide tentang keserentakan. Mulai pemilu kepala daerah itu tahun 2005 ya. 2005 ya kepala daerah ya. Sebelumnya kan sempat dipilih oleh DPR ya. Kemudian pemilihan langsung itu 2005, benar ya? 2005. Itu seakan setiap tahun itu kita mengalami atau melaksanakan pemilihan. Baik itu pemilihan gubernur, bupati, wali kota, DPR, DPRD, presiden dan lain, DPD dan lain sebagainya. Sehingga kemudian muncul ide untuk menyederhanakan itu dalam satu keserentakan. Sehingga keserentakan itu membawa konsekuensi tentang periodisasi.
yang awalnya 5 tahun itu menjadi harus tidak genap menjadi 5 tahun. Dimulai dari tahun 2015 ya. 2015 itu sudah disetting serentak. Walaupun belum seluruhnya setiap kabupaten kota provinsi itu bersamaan. Nah, di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu tepatnya pasal 201 ya, ayat 7 disebutkan bahwa pemilu nasional dan pemilihan itu ada di tahun 2024. Nah, bagaimana dengan hasil pemilihan di tahun 2020? Tentu tidak sampai 5 tahun. Nah, sampai tahun 2024. 2024. Kalau dihitung berarti pelantikan hasil pemilihan tahun 2020 itu dilantik Februari tahun 2021 tanggal 26. Nah, kalau kemudian dihitung dari diskusi yang sudah dilakukan oleh pimpinan di atas ya, RDP, rapat dengar pendapat antara DPR, Bawaslu, KPU, dan beberapa rapat konsinyering, itu kayaknya sudah muncul tanggal. Pemilihan kepala daerah itu dilakukan di November tanggal 27. Pemilihan nasional itu dilakukan di bulan Februari tanggal 28 ya. Nah, walaupun itu kita belum dapatkan PKPU-nya. Ya, kita belum dapatkan PKPU-nya. Sehingga kita masih mengikuti apa alur yang dilaksanakan di tingkat pusat. Nah, tapi itu menjadi informasi awal bagi kita. Sehingga kembali lagi ke periodisasi, kalau itu memang dilaksanakan di tahun 2024 menjadi tidak genap 5 tahun. Menjadi tidak genap 5 tahun. Dan ternyata diatur juga tetap di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Tepatnya pasal 202. Di sana disebutkan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang tidak sampai 1 periode akibat ketentuan pasal 201 diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk 1 periode. Ini pun tentu kita juga menunggu petunjuk teknisnya ya. Tapi di sana ternyata sudah dicantumkan akibat dari tidak genapnya periode selama 5 tahun itu. Jadi itu sementara ini yang bisa kita informasikan kepada seluruh warga Kota Pasuruan, apakah ini genap 5 tahun atau tidak, itu tidak genap 5 tahun. Tidak genap 5 tahun. Jadi pemilihan itu akan kita laksanakan di tahun 2024. Dengan adanya 2024. Itu maka kompensasi berupa gaji, uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa. Ya. Jadi tersisanya itu 24 sampai 2025. Ya. Itu yang menjadi kompensasinya ya. Berarti ya. Insya Allah seperti itu. Di dalam Undang-Undang 8 tahun 2015 disebutkan pasal 202 itu ada kompensasi dan berupa hak pensiun untuk 1 periode. Ya, mungkin itu kawan-kawan semua informasi dari Ketua KPU Kota Pasuruan mengenai periodisasi pemilihan wali kota, pemilihan gubernur dan bupati tidak sampai 5 tahun. Terima kasih Bu Rois atas informasinya. Cukup sekian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat penyelenggara berintegritas.